Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Rahmawati dari kelas 12 Tata Boga B. Di sini saya akan mereview buku novel tentang Rantau Satu Muara. Novel ini adalah karangan Ahmad Fuadi dan diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2013. Novel ini sendiri memiliki halaman 400 halaman. Novel ini adalah buku ketiga dari trilogi Negeri Lima Menara. Novel ini menceritakan Alif, seorang anak keturunan Minang yang bersekolah di Jawa, jadi dia itu merantau. Pada bab 1 di novel ini menceritakan Alif pulang dari Washington DC sebagai wisudawan terbaik. Alif berpikir bahwa saat dia pulang ke Indonesia pasti akan banyak perusahaan yang merekrut dia, karena dia adalah wisudawan terbaik dari Amerika Serikat dengan sederetan pengalaman menjadi duta bangsa ke luar negeri. Tapi ternyata Alif pun salah. Saat itu pada tahun 90-an Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi. Suatu ketika ada salah satu perusahaan yang mau menerima Alif, yaitu perusahaan derap. Namun perusahaan itu sangat jauh dari tempat dia tinggal. Karena dia berpikir saat itu sedang krisis ekonomi, apapun akan dia terima, dan dia merantau di Jakarta. Banyak sekali kesulitan hidup yang dialami selama dia di Jakarta, seperti tidak memiliki uang buat bayar kos dan mendapatkan tugas untuk mereporter dan lain sebagainya. Selain itu juga banyak sekali yang dialami kesusahannya, namun Alif menjalaninya dengan ikhlas. Kemudian setelah bekerja di perusahaan derap, Alif mulai kembali memikirkan impiannya untuk melanjutkan studi ke Amerika. Pada suatu hari kemudian Alif menerima telepon dari sahabat kecilnya sekaligus saingan abadinya, yaitu Randai, yang mengabari ia akan melanjutkan kuliahnya di Jerman. Secara otomatis, jiwa kompetisi Alif bangkit pada saat itu juga. Dia merasa harus lebih serius lagi usahanya untuk mendapatkan beasiswa full ke Amerika. Termasuk salah satu usaha Alif yang gila-gilaan adalah bolak-balik berulang kali hatam buku 12 sampai seorang temannya mengatakan, "Liv, kamu berulang kali hatam buku 12, hatam Qurannya kapan?" Itu teman sekantornya Alif sempat mencandai Alif seperti itu, saking seringnya melihat Alif dekat dengan buku 12-nya. Kemudian, di tengah perjuangan itu untuk menggapai Amerika, negara impian, Alif terpikat dengan seorang gadis rekan kerjanya bernama Dinara. Yang dimana Dinara itu adalah keturunan Minang juga, sama seperti Alif. Dinara ini merupakan teman dari sahabatnya Alif, sehingga Alif merasa saat akan mendekati Dinara pasti akan berhasil. Walaupun dengan banyak cobaan yang dialami Alif saat akan mendekati Dinara, Alif tetap berusaha untuk mendapatkan Dinara dan menikahinya. Sehingga pada akhirnya mereka pun menikah. Lalu setelah menikah, Alif dan Dinara pergi ke Washington DC karena Alif ingin melanjutkan sekolahnya. Di sana mereka mengalami kesulitan mulai dari masalah keuangan serta masalah pekerjaan. Namun mereka menjalaninya dengan sabar dan tabah. Sampai akhirnya Alif dan Dinara mendapatkan pekerjaan yang sama dan hidup bahagia yang serba berkecukupan. Kemudian di saat mereka ingin pulang ke Indonesia, mereka diragukan dengan panggilan surat pekerjaan dari sebuah kantor yang diimpikan Alif, yaitu European Broadcasting Corporation, yang dimana isinya itu adalah menawarkan posisi sebagai editor di kantor pusatnya di London. Pada akhirnya, besarnya gaji dan tunjangan yang ditawarkan menggoyahkan iman mereka. Mereka berdua kebingungan harus mengambil keputusan yang mana, memilih tetap pulang ke Indonesia atau mau menerima tawaran dari kantor European Broadcasting Corporation. Setelah melewati kebingungan dan kebimbangan, akhirnya mereka memutuskan untuk pulang dari Washington DC ke Indonesia. Mereka menjadi pasangan yang sukses karena Alif berhasil menjadi penulis terkenal. Buku ini sangat menarik dan sangat memotivasi karena Alif adalah tokoh yang sangat kuat dan tabah dalam menjalani segala cobaannya, dan sangat pandai dan sangat bisa menyesuaikan diri dari setiap halangan dan rintangan, dan banyak sekali teman-temannya yang membantunya. Buku ini sangat memotivasi kita sebagai pelajar untuk terus berjuang meraih cita-cita kita dan tabah dalam menghadapi segala cobaan. Buku ini diakhiri dengan kata-kata yang sangat bermotivasi, yaitu bertualangan sejauh mata memandang, mengayunlah sejauh lautan terbentang, berburulah sejauh alam berkembang. Sekian penyampaian review novel Rantau Satu Muara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.